Anus Haji Hamid Rashidi Daulat MH selaku Ketua Pengadilan Agama Muara kelas 1B mencanangkan pembangunan zona integritas di lingkungan Pengadilan Agama Muara kelas 1B menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Ramli Husaini, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Ketua Pengadilan Agama Muara Enim kelas 1B beserta jajaran dengan ini menyatakan siap dan komit meraih predikat wilayah bebas korupsi di Pengadilan Agama Muara Enim kelas 1B. Pengadilan Agama Muara Enim menuju WBK harus area manajemen perubahan dengan melakukan indikator berupa A. Pembentukan tim manajemen perubahan. 1. Membuat surat keputusan tentang unit kerja dan tim kerja pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBBM di lingkungan Pengadilan Agama Muara Enim. 2. Membuat surat keputusan tentang tim pengarah reformasi birokrasi Pengadilan Agama Muara Enim. B. Membuat dokumen rencana kerja pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBBM. Serta melakukan sosialisasi kepada pegawai dan masyarakat melalui kegiatan apel rutin, pendampingan, pembinaan, website, media cetak elektronik dan pemasangan spanduk banner di lingkungan kerja. C. Monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBBM. D. Melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka merubah pola pikir anggota dan budaya kerja di Satker ke arah yang lebih baik melalui upaya 1. Pimpinan berperan sebagai role model yang memberikan keteladanan dalam pelaksanaan pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBBM. 2. Menentukan agen perubahan yang menjadi contoh bagi pegawai lainnya. 3. Membangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan kerja dengan memberikan reward dan punishment. 4. Keterlibatan setiap anggota dalam pembangunan zona integritas melalui upaya penandatanganan Fakta Integritas, apel pagi dan sore, Jumat sehat, Jumat bersih, dan siraman rohani. Area penataan tata laksana dengan melakukan indikator berupa 1. Menyusun, menerapkan dan mengevaluasi standar operasional prosedur dengan tetap mengacu kepada tugas dan fungsi Satker di lingkungan Mahkamah Agung. 2. E-Office. Melakukan sistem pengukuran kinerja Satker melalui SIPP. Pengukuran kinerja individu melalui jurnal harian pada aplikasi Simari. Operasionalisasi manajemen SDM menggunakan aplikasi SIPP dan Sikep. Pelayanan publik menggunakan aplikasi meja informasi dan pengaduan, antrian PTSP, antrian sidang, SIPP, e-court, SMS notifikasi perkara, gugatan mandiri, basis data terpadu kemiskinan, dan website. 3. Keterbukaan informasi publik melalui spanduk, banner, website dan media sosial yang mudah diakses dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 144 KMASK 1 Romawi 2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan. Area penataan sistem manajemen SDM dengan melakukan indikator berupa
1. Merencanakan, melaksanakan rapat dan mengusulkan kebutuhan pegawai sesuai peta jabatan dan analisis beban kerja. 2. Melakukan pengembangan karir pegawai dengan menetapkan kebijakan untuk proses pengusulan mutasi ke forum Baperjakat. 3. Melaksanakan rapat penyusunan analisa kebutuhan diklat, BIMTEK, training untuk pengembangan kompetensi pegawai. 4. Menetapkan sasaran kinerja pegawai, SKP, dan menetapkan perjanjian kinerja Satker pada awal tahun. 5. Melakukan sosialisasi, penerapan dan penegakan aturan disiplin, kode etik hakim, kode perilaku pegawai, saat melakukan sosialisasi ZI. Terkait Perma 7 tahun 2016. Perma 8 tahun 2016. Maklumat Ketua MA Nomor 1 Tahun 2017. 6. Data informasi kepegawaian telah dilakukan pemutakhiran secara berkala pada aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP). Area penguatan akuntabilitas dengan melakukan indikator berupa 1. Pimpinan terlibat secara langsung pada perencanaan kegiatan dan anggaran, penyusunan indikator kinerja utama, dan penyusunan penetapan perjanjian kinerja. 2. Pengelolaan akuntabilitas kinerja dengan melakukan penyusunan dokumen rencana kerja jangka pendek (RENJA), rencana strategis (RENSTRA), penetapan kinerja. 3. Rencana kerja yang disusun mendukung kegiatan anti korupsi, antara lain, pengendalian gratifikasi, penerapan sistem pengendalian intern pemerintah, dan pengaduan masyarakat whistleblowing system. 4. Indikator kinerja utama disusun sesuai dengan yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung pada E-Sakip. 5. LKJIP yang disusun dengan tepat waktu. 6. Laporan hasil evaluasi LKJIP Pengadilan Agama Muara Enim oleh tingkat banding memperoleh nilai 80,77 dengan kategori A memuaskan. 7. Peningkatan kapasitas SDM dengan mengikuti diklat penyusunan LKJIP. 8. Pengelolaan akuntabilitas kinerja dilakukan oleh SDM yang kompeten dan tersertifikasi. Area penguatan pengawasan dengan melakukan indikator berupa 1. Melakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi dengan membentuk unit pengendali gratifikasi. Pemasangan kamera pengawas CCTV pada area pelayanan. Pemasangan spanduk banner larangan memberi, menerima gratifikasi di area publik, mengaktifkan audio anti gratifikasi setiap 2 jam di area pelayanan publik. Mengenakan PIN zona integritas kepada seluruh aparatur di lingkungan kantor, sebagai upaya menolak gratifikasi. 2. Melakukan sosialisasi SPIP, membuat SK pembentukan tim SPIP, dan penerapan sistem pengawasan intern pemerintah di Satker. 3. Pengelolaan pengaduan masyarakat dengan menunjuk petugas meja layanan pengaduan, memasang spanduk banner sarana penyampaian pengaduan, menunjuk petugas pengelola pengaduan online melalui aplikasi Siwas dan e-lapor. 4. Melakukan sosialisasi tentang whistleblowing system pada aplikasi Siwas kepada seluruh pegawai. 5. Melakukan internalisasi tentang penanganan benturan kepentingan kepada seluruh pegawai. Area penguatan kualitas pelayanan publik telah melakukan indikator berupa 1. Menyusun standar pelayanan sesuai dengan Permenpan RB Nomor 15 Tahun 2014 tentang standar pelayanan, membuat maklumat pelayanan dan memasangnya di area pelayanan. 2. Budaya pelayanan prima telah dilakukan sosialisasi. Melakukan training excellent service kepada petugas pelayanan. Mengadakan kegiatan capacity building, informasi layanan dan kegiatan melalui banner, media sosial, dan website. Pemberian reward kepada pegawai di bidang pelayanan.
Punishment kepada pegawai yang melakukan pelanggaran. Inovasi ruang pelayanan terpadu satu pintu PTSP yang memadai untuk menampung 9 meja pelayanan. PTSP telah didukung layanan berbasis TI berupa aplikasi antrian PTSP dengan 9 loket layanan. Aplikasi meja informasi dan pengaduan. Aplikasi SIPP. Aplikasi e-court. Aplikasi SMS notifikasi perkara. Dan aplikasi capture pengambilan produk pengadilan. 3. Melakukan survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan setiap 6 bulan. Hasil survei diumumkan di media sosial dan website, dan melaksanakan perbaikan layanan sebagai tindak lanjut dari survei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rusma Dewi, Sarjana Hukum dari Kabupaten Muara Enim. Saya seorang advokat dari organisasi Pradi Sumatera Selatan. Saya sangat senang sekali dengan adanya aplikasi e-court di Pengadilan Agama Muara Enim. Aplikasi ini sangat membantu sekali. Saya tidak perlu datang ke pengadilan, cukup dari kantor atau rumah saya sudah bisa melakukan pendaftaran. Tidak hanya administrasi perkara, saya juga dapat melakukan pembayaran tanpa harus mengantri di bank dengan menggunakan berbagai macam channel pembayaran seperti SMS banking, internet banking, dan transfer ATM. Setelah melakukan pembayaran, nomor perkara langsung dikeluarkan secara otomatis dengan aplikasi e-court. Panggilan sidang lebih praktis, dikirim melalui surat elektronik atau email. Aplikasi e-court juga mendukung dalam hal persidangan secara elektronik, sehingga dapat dilakukan pengiriman dokumen persidangan seperti replik, duplik, kesimpulan, dan jawaban secara elektronik, serta putusan atau penetapan bisa juga diakses melalui e-court. Sekarang, beracara di Pengadilan Agama Muara Enim jauh lebih sederhana, cepat, biaya ringan, dan yang utama lebih transparan. Sukses aplikasi e-court, sukses Pengadilan Agama Muara Enim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya, pelayanan di Pengadilan Agama Muara Enim jauh lebih baik. Pada saat itu juga, sisa panjar biaya perkara bisa kami ambil di kasir.